Haleluya, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Nanti malam saya mau menyanyikan nyanyian malam kudus, termasuk tanggal 25 juga, karena itu malam di mana Tuhan Yesus lahir. Sebenarnya Yesus tidak lahir tanggal 25, tapi bagi kita sudah akan suatu keyakinan tradisi, ya, bahwa Yesus 2000 tahun lalu pernah lahir. Kita tidak mempersoalkan tanggal 25, tapi yang jelas Yesus telah lahir ke dunia ini dalam rangka penyelamatan umat manusia. Untuk itu mari kita sama-sama dengan rasa penuh kesungguhan hati kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar Bapa, ku mengerti segala rencana Tuhan. Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana sampai dia perlu lahir di kandang Bethlehem, di kandang yang hina, di kandang domba yang begitu sangat-sangat sederhana. Karena pada waktu itu Yusuf Maryam pergi cari tempat yang layak, tapi semua di dalam keadaan penuh, sampai harus lahir kandang lembu. Begitu sederhana, tapi Yesus turun dalam rangka penyelamatan umat manusia yang berdosa ini. Itu pada kesempatan ini saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu. Selidiki aku Tuhan, sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, Bapa. Pimpinlah hidupku Yesus, pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Sesuai dengan firman tadi yang saya bacakan dalam Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, jalan Tuhan yang
sempurna membawa kekekalan. Amin, haleluya. Ajarku Bapa selalu taat pada firman-Mu. Ajarku yakin akan janji-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berserah pada Engkau Tuhan Juru Selamatku. Ajarku selalu mau taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikanlah hidupku Bapa, kuduskanlah hatiku. Ajarku mau selalu setia taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebenaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-Lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-Lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, dan aku mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah, dan Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir untuk kami, Engkau sudah mati untuk kami, dan Engkau bangkit sudah menang atas maut, dan Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami mau cinta Yesus, setia dan taat, sehingga nanti kalau Yesus datang sebagai Raja dan segala raja, Engkau ingat kami Bapa. Engkau akan panggil kami masuk di dalam rencana Tuhan surga buat selama-lamanya. Berfirman Bapa pagi ini, sebentar kami semua anak-anak-Mu akan baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Saat ini sudah tanggal 24 Desember tahun 2022. Oh, luar biasa. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Supaya dulu kita hidup di dalam kegelapan. Melalui kelahiran Yesus terbuka pintu surga. Terbuka kebenaran. Terbuka tentang kebersihan, kekudusan hati. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sehingga dulu kita berada di dalam kegelapan dosa.
tapi saat ini kita melangkah di dalam terang Tuhan. Mari kita mau baca Mazmur pasal 31. Haleluya. Nanti malam adalah malam di mana nanti tanggal 25 Desember tanggal merah, ya. Tradisi memang kita senantiasa melaksanakan Natal tanggal 25 Desember, ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas biarpun Yesus lahir tidak tanggal 25, tapi yang jelas fakta sejarah Yesus sudah pernah lahir. Ya, karena kita memang belum lahir pada waktu Yesus lahir, tidak tahu persis tanggalnya, tidak ada masalah. Yang penting Yesus fakta sejarah pernah lahir dalam rangka penyelamatan umat manusia, menebus dosa kita manusia, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan ibadah ucapan syukur Natal penuh dengan damai sejahtera, dan kita saling toleransi, saling mengasihi, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkan aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesukaan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidapkan mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tonton umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada gegentara dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkan aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biar orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke orang mati dan bungkam. Biar bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tapi orang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 25 yang terakhir. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur 1 pasal penuh dari ayat 1 pasal 31 ayat 1 sampai 25. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan bersama saya. Yaitu mari kita pegang firman Tuhan. Dikatakan dalam renungan firman Tuhan pagi ini, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita di dalam dunia ini penuh dengan masalah. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak problem yang senantiasa kita hadapi. Namanya kehidupan ini tidak pernah terhindar dari segala macam bentuk tantangan persoalan yang kita hadapi.
Tapi yang bisa menolong kita ada dua hal. Satu, Tuhan Yesus sendiri. Kedua, diri kita sendiri. Diri kita harus membangun, kita harus kuat. Jangan kita menjadi orang yang cengeng, saudara. Yang lemah, yang mau selalu bersungut-sungut, nyalakan Tuhan, nyalakan orang salah. Lebih bagus harus kita kuat, kata firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Landaskan Tuhan. Kita harus punya iman yang kuat. Kita akan punya Tuhan Yesus. Diri kita juga punya fondasi yang kuat. Harus ada kerinduan. Seperti Bapak Ibu kalau mau bangun rumah yang gampang roboh atau kuat. Ya, lebih bagus kita membangun rumah yang kuat. Ada kerinduan. Maka kerinduan itu wujudkan apa? Dengan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada kekuatan dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu sumber kekuatanku. Sumber kemenanganku. Di dalam Mazmur pasal 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja. Engkau adalah kekuatanku, aku kuat. Dan tidak akan goyah kalau kita bersama dengan Tuhan. Ada kerinduan kita mau sumber kekuatan kita datang dari Tuhan. Tapi kalau kita ngandalkan kekuatan sendiri, jatuh kita. Kita tidak punya kekuatan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa. Seperti saya kasih ilustrasi. Kalau Bapak naik bus, ya. Naik bus, saudara mengandalkan kekuatan kakinya berdiri. Ya. Tapi ternyata bus itu belok kanan, kiri. Dengan tikungan yang tajam. Dengan goyangan yang kenceng, Bapak Ibu tidak mau berpegang pada besi. Salah sendiri, pasti jatuh itu. Pasti jatuh. Ya. Tapi kalau kita berpegang pada besi yang kuat, pada besi yang tepat, pasti tidak akan jatuh. Biarpun kita miring kanan kiri, tapi tetap kita kokoh. Oleh karena itu, mari kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagai terakhir, ya, Efesus pasal 6 ayat 10. Sumbernya kita Tuhan Yesus. Yang penting kita tidak boleh sombong, tapi belajar kita rendah hati. Seperti firman Tuhan ajar kita supaya kita kuat, ya. Kuatkan dan teguh keteguhan hatimu. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita mau belajar kuat di luar Tuhan, saya tidak menjamin. Berarti kalau di luar Tuhan kekuatan sudah ada dua. Kekuatan daging sendiri akan rontok atau kekuatan iblis. Kekuatan iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu bisanya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kamuflase. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sumber kekuatan yang kokoh. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau andalkan Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Kalau di dalam Tuhan, Tuhan pembelaku. Rom 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa kalau tidak ada. Tuhan penolongku. Nah, supaya saya kasih ayat lagi dalam Ibrani pasal 13, saudara. Tuhan penolongku, manusia bisa apa? Itu tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Saya mau baca Ibrani 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nggak bisa kalau Tuhan bersama kita. Oleh karena itu mari kita harus ajar, kita membangun diri kita harus kuat. Jangan lemah-lemah, lemas-lemas. Sudah bisa, saudara. Hidupnya harus kuat. Saudara harus memotivasi dirinya, yaitu andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada kerinduan kita, mau selalu kita kuat, teguh, kokoh di dalam Yesus. Yang penting kita andalkan Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menopang kita. Bukan kuat gagah manusia, tapi Roh Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, haleluya. Ajar ku berserah, haleluya, hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, haleluya. Ajar ku berserah hanya pada Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita menikmati hari libur nanti malam. Saya menyekali malam kudus, malam di mana besok hari Minggu kita beribadah. Saya mau bacakan Injil Matius atau Injil Lukas tentang kelahiran dari Yesus, dengan tujuan supaya hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Sumber kekuatan datang dari Tuhan Yesus, dan Tuhan akan nolong kita, dan Tuhan berkati kita sama-sama dalam nama Yesus. Kita sama-sama melangkah akan mengakhiri di tahun 2020 ini bersama Yesus, dan memasuki tahun baru, tahun 2023 bersama dengan Yesus, dan kita akan tampil lebih dari pemenang. Jangan berharap kepada dunia, jangan tergantung kepada kekuatan manusia, tapi gantungkan dirimu hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan kita yang sempurna. Aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.